Mengambil telur Tuhan, kaidah terbang lebah Hasan Asfahani. Mari bicara tentang sajak. Kali ini kita bicarakan sajak Presiden Penyair Indonesia, Surtarji Kalsum Bahri. Konon gelar presiden itu ditabalkan oleh sahabatnya Abdul Hadi WM di Taman Ismail Marzuki. Keduanya mabuk. Sambil berangkulan, Abdul Hadi bilang, "Ji, malam ini kau kuangkat jadi presiden dan aku wakilnya." Esoknya, koran-koran menulis Surtarji jadi Presiden Penyair Indonesia. Sejak itu, gelar Presiden Penyair seakan menempel padanya. Tapi, gelar Wakil Presiden Penyair bagi Abdul Hadi sama sekali terlupakan. Memang. Jadi Wakil Presiden itu tidak enak rupanya, gampang dilupakan. Baiklah, kita bicarakan saja sajaknya. Sajak dari buku atau Ngid Jari Agar 2008. Saya kira kita beruntung punya Surtarji Kalsum Bahri, SCB, yang menulis sajak dalam rentang waktu yang panjang. Kita catat dulu, ia lahir tahun 1941. Tahun ini 70 umurnya. Nah, mari kita manfaatkan keberuntungan kita itu dengan membandingkan dua petikan sajak. Dua sajak berjarak 30 tahun. Sajak pertama ia tulis ketika berusia 35 tahun. Sajak kedua ia tulis pada usia 64 tahun. Petikan pertama. Sepasang burung dara, sepasang burung gairah, terbang ke langit diri, membuat telur teduh yang tenang, yang Tuhan dalam sarang di langit diri. Maka seorang Tarji Kalsum Bahri terbang mengambil telur Tuhan, mencoba menetaskannya diri. Sarang 1976. Petikan sajak pertama ini terbit dalam buku atau Ngid Cari Agar. Sajak itu ditulis pada periode kapak. 25 sajak yang ia tulis dalam selang waktu 1976-1979. Kenapa SCB tidak memasukkan sajak ini dalam kumpulan kapak sehingga jadi 26? Apa salah sajak ini? Sebentar, masih ada 5 sajak lain di buku atau yang juga bertahun dalam selang itu, tapi juga tidak dikapakkan. Kenapa ia tidak mengusulkan saja sajak itu kemudian? Bukankah buku kumpulan O Amuk Kapak dicetak pada tahun 1981? Lalu, kenapa juga masih ada 2 sajak bertahun 1975 yang juga tidak digabungkan ke kumpulan O Amuk Kapak? Sajak-sajak 1973-1976. Dugaan saya ini bukan karena SCB menganggap sajak itu buruk. Toh akhirnya sajak itu 30 tahun kemudian dibukukan juga. Saya menduga perkaranya adalah kesatuan tema. Dalam pengantar kapak, SCB menulis, "Tidak seperti sajak-sajak saya yang terdahulu yang banyak dengan pencarian ketuhanan. Dalam sajak-sajak selanjutnya, maut lebih memesona saya." Nah, sajak yang kita petik tadi temanya adalah pencarian ketuhanan itu. Saya kira dengan sajak-sajak itu ia hendak menyiapkan sesuatu, menyiapkan puncak lain, sehingga sajak-sajak itu ia simpan saja dahulu. Atau bisa jadi ia sudah sangat puas dengan O Amuk Kapak, kumpulan yang ia sebut sebagai 3 puncak kepenyairannya. Lalu ia gamang bila lompatan berikutnya tidak mencapai puncak lain yang lebih tinggi dari 3 puncak itu, sehingga sajak-sajak itu akhirnya tersimpan lama. Sekarang mari kita simak sajak keduanya. Retak, kata-kata tumbang, runtuh, porak-poranda, koyak-moyak kamus, makna hapus dalam banyak tenda. Para korban keruntuhan kata, penjeritan pakata, negara asing tak sanggup bantu,
Mustahil selamatkan korban lewat asing kata, bahkan terjemahan pun tak. Gempa Kata 2005. Apa yang terasa setelah menyandingkan dan membandingkan kedua sajak itu? Pertama, saya setuju dengan sahabatnya Abdul Hadi, wakil presiden penyair yang terlupakan itu. Ia menilai kecenderungan sufistik pada Sutarji ada sejak sajak-sajak awalnya. Tapi kecenderungan itu terhalang oleh skeptisisme dan nihilisme yang begitu kuat menggoda perasaan penyair. Pada usia 35 tahun, Tarji sepertinya masih berada dalam pencarian. Ia merindukan Tuhan. Ia menuju Tuhan, tapi pada saat yang sama ia menolak cara-cara bertemu dan berhubungan dengan Tuhan yang telah diajarkan padanya. Ia ingin menemukan caranya sendiri. Ia sebut itu sebagai tindakan mengambil telur Tuhan dan menetaskannya sendiri. Menetaskan telur Tuhan baginya adalah menetaskan diri sendiri. Bila dirinya telah menetas, bila ia telah menemukan dirinya sendiri, ia berharap dari diri sendiri itu ia bertemu Tuhan yang ia rindukan. Lihatlah betapa Sutarji bahkan menghadirkan diri sendiri dalam sajak dengan menyebut lengkap namanya, Sutarji Kalsum Bahri. Tak banyak penyair yang melakukan itu. Tidak pada Gunawan, tidak pada Sapardi, tidak pada Joko Pinurbo. Chairil Anwar melakukan itu dengan modus penyebutan yang amat-amat berbeda. Pada sajak Mirat Muda, Khairil Muda, 4 kali ia sebut Khairil. Antara lain dalam bait ketawa diadukannya giginya pada mulut Khairil. Rendra pun tak seberani itu. Dalam satu sajak ia menyebut dirinya sebagai Willy, nama panggilannya. Penyair yang lebih kini yang melakukan hal itu sepembacaan saya adalah Sitok Srengenge. Kita kembali ke Sutarji. Kondisi kejiwaan dan kerohanian yang sudah amat berbeda tampak pada periode setelah tahun 2000-an, seperti terwakili dengan petikan sajak keduanya itu. Ia sepertinya telah menuntaskan pencariannya. Ia yang sudah berumur 64 tahun mulai memalingkan perhatian pada kehidupan orang banyak. Ia mulai prihatin pada nasib bangsa. Sepanjang usianya ia telah melihat, menghayati, menjadi saksi perjalanan sebuah bangsa, dan ia tidak bisa untuk tidak memberi komentar, nasihat, atau peringatan pada orang banyak atas kondisi itu. Demikianlah seorang penyair besar dengan karya-karyanya, terus berproses, menggali tema, memperluas perhatian, menuntaskan pencarian, bertahan pada intensitas yang tak tertandingi, dan itu adalah pelajaran penting bagi kita. Makna sajak-sajaknya sendiri adalah karya yang amat pantas menjadi renungan. Tengoklah petikan kedua sajak yang kita bicarakan di sini. Ia sedang menghantam kehidupan kita kini yang semakin lama semakin mudah jatuh pada pemujaan pada yang permukaan tanpa kedalaman. Hidup kehilangan makna tanpa tujuan, ibarat kata-kata yang retak, tumbang, runtuh, porak-poranda. Kamus, barangkali itu bisa kita anggap sebagai metafora dari kitab rujukan moral. Tak lagi diindahkan. Kita pun lantas hidup tanpa tujuan. Hidup tak lagi bermakna. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran ini? Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Bahasa kita sendiri, bukan nilai-nilai orang lain yang asing. Meskipun itu telah disesuaikan ke dalam bahasa kita sendiri, negara asing tak sanggup bantu. Mustahil selamatkan korban lewat asing kata. Kamis 29 Januari 2009.